Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Alfia Ismianti dengan NIM 11920800013, kelas 5A, Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart, storyboard, dan juga media aplikasi yang telah saya buat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya. Nah, di sini ada multimedia interaktif crystallization berbasis Android. Nah, ini tuh aplikasi yang akan saya buat. Nah, apabila kita mengklik aplikasinya, maka langsung ke hambatan, di mana di hambatan ini ada tombol atau opsi petunjuk penggunaan, profil pengembang, mulai, dan juga keluar. Nah, apabila kita mengklik petunjuk penggunaan, nanti akan muncul petunjuk dari penggunaannya seperti simbol-simbolnya. Nah, lalu apabila kita mengklik profil pengembang, maka akan muncul profil dari pengembangnya. Kemudian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, maka klik mulai, di mana apabila kita mengklik mulai ini akan ada 4 pilihan, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, materi, demonstrasi, dan juga evaluasi. Nah, apabila kita mengklik tujuan pembelajaran, maka akan muncul beberapa tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian apabila kita mengklik materi, maka akan muncul materi mengenai pengertian, jenis kristalisasi, tahapan kristalisasi, dan juga faktornya. Nah, tetapi di media yang saya buat, saya hanya sampai pada pada pengertiannya saja. Kemudian untuk demonstrasi, nanti ada 2, yaitu ada video praktikum dan juga prosedur percobaan. Nanti video praktikum ini, saya akan memasukkan link video YouTube berupa video praktikum. Nah, tetapi untuk media pembelajaran yang telah saya buat saat ini masih belum ada videonya. Kemudian untuk prosedur percobaan, di sini prosedur percobaan ini prosedur percobaan PDR atau praktikum dari rumah. Kemudian ada juga prosedur percobaan yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu menjawab langkah-langkah atau prosedural dari percobaan kristalisasi. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini pertanyaannya itu ada 5 soal dengan pertanyaannya yaitu mengenai prinsipnya, jenis pelarut, alat dan bahan, dan juga hasil pengamatan dari video demonstrasi dan juga PDR. Nah, nanti langsung akan muncul nilai. Nah, setelah muncul nilai, maka siswa akan kembali ke hambatan. Nah, apabila ingin memulai kembali, mungkin bisa mengklik mulai, tapi apabila akan keluar dari aplikasinya, siswa dapat mengklik button keluar. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai storyboard. Nah, frame yang pertama, frame ini menunjukkan loading atau ketika kita akan baru membuka aplikasinya. Nah, dengan keterangannya yaitu ukuran layarnya 16:9, warna background-nya biru dengan kode seperti ini, kemudian gambar background-nya tidak ada, icon rak tabung berada di ujung kiri dengan ukuran 475x424 mm, icon labo Erlenmeyer, kemudian bacaan kristalisation atau nama dari aplikasinya dengan font-nya yaitu lowercase atau semuanya huruf kecil, kemudian posisinya berada di tengah, font-nya itu bernama Aloja dengan size 110 dan berwarna hitam. Kemudian di sini ada loading. Nah, di sini loadingnya itu sama seperti tadi, yaitu lowercase atau menggunakan huruf kecil semua. Posisi center, font-nya Bevan, size-nya 36 dengan warna putih. Nah, untuk yang frame kedua ini, yaitu halaman utama dari aplikasinya. Berisi beberapa tombol seperti opsi, mulai, dan keluar. Dengan sama halnya seperti tadi ya, ada ukuran layarnya 16:9, warna background-nya biru, gambar background tidak ada, icon rak tabung berada di ujung kiri, icon labo Erlenmeyer berada di ujung kanan, kemudian kristalisation.
Nah, yang pembeda yaitu adanya tombol mulai, tombol keluar, dan juga tombol opsi. Nah, untuk tombol mulai ini sama, yaitu lowercase menggunakan huruf kecil semua, posisi center, background pink dengan kode seperti ini, warna fontnya itu hitam, jenis fontnya yaitu Candium, dengan ukuran 90,3. Untuk tombol keluar, sama lowercase, posisi center, background abu, font Candium, ukuran 90,3. Untuk posisi opsi, ini opsi. Nah, opsi posisinya berada di ujung kiri atas, ukurannya 120 kali 120. Nah, frame ini muncul apabila kita mengklik icon opsi yang tadi, dan muncul icon untuk melihat profil pengembang dan juga petunjuk penggunaan. Untuk keterangannya masih sama, yang membeda hanya ini, yaitu untuk tombol petunjuk penggunaan. Nah, posisinya berada di ujung kiri atas, ukuran 120 kali 120 dengan background abu. Kemudian profil pengembang juga sama, ukuran 120 kali 120 dengan background abu. Frame keempat, yaitu berisikan petunjuk penggunaan. Frame ini berisikan informasi mengenai petunjuk penggunaan dan muncul setelah kita mengklik icon petunjuk penggunaan di hambatan tadi. Nah, sama seperti tadi, untuk sampai ke label Elmira-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa keterangan seperti tombol mulai di sini, kemudian tombol keluar, tombol opsi, tombol petunjuk penggunaan, tombol profil pengembang, kemudian ada tombol kembali, tombol selanjutnya, dan juga tombol rumah. Nah, tombol rumah ini akan kembali ke halaman beranda tadi yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada frame ke-6, yaitu frame mengenai profil pengembang. Nah, frame ini berisikan profil atau biodata dari pengembangnya. Nah, untuk keterangannya sama seperti tadi ya. Yang membedakan hanya akan ada foto dan juga beberapa biodata dari pengembang. Kemudian di sini juga ada hambatan untuk kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya ini untuk frame 7. Nah, frame ini berisikan menu atau pilihan yang akan dilihat, di antaranya ada tujuan pembelajaran, materi, demonstrasi, dan juga evaluasi. Nah, frame ini akan muncul apabila kita mengklik tombol mulai di halaman utama tadi. Nah, untuk keterangannya sama sampai icon tergabung. Kemudian untuk tombol tujuan yang ini berisikan bentuknya itu adalah persegi panjang dengan ikonnya itu warna putih. Kemudian background-nya pink dengan kode seperti ini. Font dari penulisan tujuannya itu adalah Batangas dengan ukuran fontnya yaitu 57,4. Keterangan tersebut juga berlaku untuk tombol dari materi, demonstrasi, dan juga evaluasi. Kemudian ada tombol kembali untuk ke halaman utama. Nah, tombol ini keterangannya itu berada di posisi ujung kiri atas, dengan warna background-nya itu abu dengan kode seperti ini, dan font-nya itu Python 1, dan ukuran font yaitu 36, dan warna font mungkin belum termasukin oleh saya, yaitu berwarna putih. Untuk frame 8, untuk frame ini berisikan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, frame ini muncul ketika kita mengklik icon tujuan pada frame ini. Tujuan. Nah, untuk keterangannya hampir sama semua sampai sini. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini penulisannya berada di ujung kiri atas dengan warna font berwarna putih, jenis fontnya yaitu Python 1, ukuran font 36, kemudian background-nya itu adalah berwarna abu dengan kode seperti ini. Ada juga tombol kembali yang berada di posisi ujung kanan atas, warna ikonnya berwarna putih, background icon yaitu warna abu dengan berbentuk bulat, kemudian icon ini berfungsi untuk kembali ke frame sebelumnya. Nah, ukuran dari icon ini yaitu 137 kali 137 mm.
Nah, kemudian untuk isi tujuan pembelajaran, yang ini yang ada 3 poin. Nah, warna font yaitu hitam, posisinya center berada di dalam kotak, jenis fontnya yaitu Python 1, ukuran font 41,7 dengan spasi 1,74. Kemudian untuk frame 9, frame ini akan muncul ketika kita mengklik tombol materi di frame sebelumnya. Nah, frame ini berisikan ilustrasi peristiwa dari proses kristalisasi. Untuk keterangannya hampir sama, yang membedakan adalah adanya gambar dengan bentuknya yaitu persegi, ukuran dari gambarnya 342 kali 330, dengan penulisan dari materinya itu adalah berwarna hitam, ukuran font 42, dan jenis font yaitu Python 1. Kemudian untuk frame selanjutnya, frame ini akan muncul ketika kita mengklik tombol selanjutnya. Mungkin tidak termasuki oleh saya. Nah, frame ini berisikan dari prinsip kerja dari proses kristalisasi. Nah, yang membedakan dari frame sebelumnya itu adanya tombol selanjutnya yang seharusnya sudah ada dari frame sebelumnya. Nah, tombol ini berada di posisi ujung kanan atas dengan warna ikonnya putih. Kemudian ada prinsip kerja kristalisasi. Prinsip kerja kristalisasi dengan fontnya yaitu Python 1 berada di kiri atas, ukuran font 36, warna font putih, dan background abu. Nah, untuk gambar berbentuknya persegi, ukuran 541 kali 531 mm. Kemudian, untuk tulisan dari prinsip, tulisan ini, itu posisinya berada di center dan dalam kotak. Kemudian jenis fontnya yaitu Python 1, ukuran font 47, dan warna font adalah hitam. Kemudian ada tulisan petunjuk yang ini. Posisinya center dalam kotak persegi panjang, jenis font Python 1, ukuran font 42, warna font adalah itu putih. Kemudian ada warna background-nya yaitu pink. Kemudian jika kita mengklik tombol selanjutnya di frame sebelumnya akan muncul frame yang ke sebelah sini. Nah, frame ini berisikan pengertian dari proses kristalisasi. Nah, yang membedakan yaitu adanya pengertian kristalisasi yang ini. Nah, ini adalah jenis font yang digunakan yaitu Python 1, berada di kiri atas, ukuran 36, warna font putih, background abu. Kemudian ada gambar ini, gambar ilustrasi atau hanya pelengkap, yaitu bentuknya persegi dengan ukuran 432 kali 432 mm. Kemudian ada tulisan dari pengertian kristalisasi. Nah, posisinya itu berada di dalam kotak dengan jenis font Python 1, ukuran font 44, dan berwarna hitam. Nah, kemudian ada pengaplikasian. Nah, frame ini akan muncul apabila kita mengklik tombol selanjutnya di frame sebelumnya. Nah, frame ini berisikan pengaplikasian dari proses kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang membedakan adanya gambar ya. Gambar maksudnya ini berbentuk bulat ya dengan jumlahnya yaitu 4 dengan ukuran 297 kali 297 mm. Nah, tulisan dari pengaplikasian yang ini posisinya center dalam kotak jenis font Python 1 ukuran 47 dengan berwarna hitam. Maksudnya yang ini. Kemudian untuk tulisan dari pengaplikasian yang bawah yang ini posisi center dalam kotak jenis font Python 1 ukuran font 42 dan berwarna hitam. Kemudian ini ada demonstrasi. Nah, frame ini akan muncul apabila kita mengklik tombol demonstrasi pada slide sebelum-sebelumnya. Nah, di sini sudah ada berupa video seharusnya ya. Di sini nanti akan ada video baik berupa link YouTube ataupun memang sudah ada di dalam aplikasinya. Nah, yaitu kemudian untuk keterangannya juga ada demonstrasi. Nah, di sini ada yang membedakan adalah adanya demonstrasi. Nah, jenis font yang digunakan yaitu Python 1 dengan posisinya berada di kiri atas dengan ukurannya berukuran 36 berwarna putih dengan background-nya abu.
Kemudian ada tulisan dari demonstrasinya, yaitu perhatikan yang ini. Nah, keterangannya itu adalah posisinya center berada di dalam kotak, Python 1, ukurannya 44, dan berwarna hitam. Kemudian untuk kotak dari si video ini, yang video ini, itu ukurannya 968 kali 591. Kemudian apabila kita mengklik tombol selanjutnya akan ada muncul frame 14. Di sini menunjukkan prosedur percobaan dengan menampilkan suatu ilustrasi prosedural dalam gambar tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan adanya ilustrasi dari proses percobaan kristalisasi. Nah, untuk yang membedakannya dari frame sebelumnya yaitu adanya gambar. Nah, gambar ini berukuran 836 kali 627 mm dengan berbentuk persegi. Kemudian apabila kita mengklik evaluasi pada frame sebelum-sebelumnya, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, seharusnya pertanyaannya itu berjumlah 5, namun saya saat ini hanya mencantumkan 2 soal saja. Nah, frame ini berisikan soal dengan adanya indikator, yaitu siswa dapat mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan serta fungsinya pada percobaan tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hasil dari proses kristalisasi. Kemudian ini ada beberapa keterangan untuk gambar pada soal nomor 1 itu yang berukuran 355 kali 355 mm dengan berbentuk persegi. Kemudian adanya soal. Nah, berada di posisi center dalam kotak, jenis font Python 1, ukuran font 37 dengan warna font yaitu hitam. Kemudian ada tombol pilihan ganda. Nah, tombol pilihan gandanya itu ada 3 dengan bentuk background-nya bulat atau lonjong. Kemudian warna font pilihan gandanya yaitu hitam, fontnya yaitu Open Sans Extra Bold dengan ukuran 45. Kemudian untuk jawaban yang ini sama jumlahnya 3, berwarna hitam, dan juga bentuk background-nya oval dengan font yaitu Python 1 ukuran 36,3. Nah, kemudian apabila siswa sudah menjawab keseluruhan soal yang ada di evaluasi, maka akan muncul frame 17. Nah, nanti di sini akan muncul nilai yang didapatkan oleh siswa setelah menjawab semua soal evaluasi. Nah, di sini yang membedakan yaitu hanya di total nilai keterangannya. Nah, keterangan dari total nilai ini yaitu posisinya berada di center, ukuran fontnya 90, jenis fontnya yaitu Open Sans Extra Bold dengan font berwarna hitam. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai flowchart dan juga storyboard. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan membahas mengenai isi dari media pembelajaran atau media aplikasi yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan membahas mengenai media aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini sudah ada icon aplikasi dan dengan nama Crystalization, yaitu berupa aplikasi multimedia interaktif yang telah saya buat. Setelahnya kita buka, maka akan ada loading dan langsung ke halaman utama. Di sini sudah ada 3 pilihan, yaitu ada opsi yang berada di ujung kiri atas, mulai dan juga keluar. Nah, apabila kita mengklik opsi, maka akan muncul 2 tombol lain atau tombol tambahan, yaitu ada kayak pengaturan, itu berisikan petunjuk penggunaan, kemudian ada tombol orang yaitu berisikan profil dari pengembang. Apabila kita mengklik petunjuk penggunaan, maka akan muncul petunjuk penggunaan yaitu berupa icon tombol dan juga keterangannya yang berada di aplikasi. Nah, di sini sudah ada 5 icon tombol dan juga keterangannya. Lalu kita next. Dan muncul 2 tombol tambahan. Nah, apabila kita sudah membacanya, maka klik home untuk kembali ke halaman utama.
Lalu setelahnya kita ingin melihat profil dari pengembang, maka klik ini. Nah, di sini sudah ada foto, seharusnya sudah ada foto dan juga biodata dari si pengembang. Nah, apabila kita sudah membacanya, maka klik home untuk kembali ke halaman tadi ya. Nah, setelahnya kita sudah siap untuk proses pembelajaran, maka klik mulai. Nah, di sini sudah ada 4 pilihan, yaitu ada tujuan, materi, demonstrasi, dan juga evaluasi. Nah, yang pertama kita mengklik tujuan. Nah, langsung muncul tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di sini sudah ada 3 tujuan ya. Nah, apabila kita sudah membaca semuanya, maka bisa kembali. Kemudian kita mengklik materi. Nah, yang pertama itu ada suatu ilustrasi dari proses kristalisasi. Nah, di sini juga siswa harus menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu berdasarkan pengamatan Anda, pengamatan dari gambar yang di samping, bagaimanakah prinsip kerja dari proses kristalisasi. Nah, apabila siswa sudah menjawabnya, maka langsung ke frame selanjutnya. Nah, di sini sudah ada prinsip dari kristalisasi. Nah, setelah siswa membaca dan mengoreksi jawaban mereka, maka siswa juga harus kembali menjawab soal yang berada di bawah, yaitu sebelum lanjut mencari tahu bagaimana sih pengertian dari kristalisasi. Nah, apabila sudah mendapatkan jawabannya, maka klik tombol selanjutnya. Nah, di sini sudah ada pengertian dari kristalisasi. Nah, selanjutnya apabila sudah selanjutnya ke pengaplikasian. Nah, di sini sudah ada 4 contoh peristiwa ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa diharuskan untuk menjawab manakah di antara peristiwa pada gambar-gambar berikut yang merupakan suatu peristiwa kristalisasi. Nah, apabila sudah, maka kita klik tombol selanjutnya dan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, setelah kita membaca materi, maka kita klik demonstrasi. Nah, ketika kita mengklik demonstrasi, maka muncul frame ini. Nah, frame ini berisikan video ataupun link video dari YouTube ya untuk proses percobaan kristalisasi di laboratorium. Nah, apabila kita memulai video ini, siswa diharapkan untuk mengamati setiap perubahan yang terjadi di setiap langkah-langkah yang dilakukan. Nah, apabila sudah, maka kita klik selanjutnya. Nah, di sini sudah ada gambar ilustrasi dari step by step atau langkah-langkah prosedural dari proses kristalisasi. Nah, apabila sudah melihatnya, maka siswa diharuskan untuk mencatat setiap prosedural seperti pada gambar tersebut. Nah, apabila sudah, maka klik selanjutnya dan kembali ke halaman sebelum-sebelumnya. Nah, setelah melihat tujuan materi demonstrasi, siswa diharuskan untuk mengisi evaluasi setelah mengerti bagaimanakah materinya dan juga setiap langkah-langkah yang dilakukan ketika proses percobaan kristalisasi. Maka langsung saja kita klik evaluasi. Nah, di sini sudah ada soal. Nah, seharusnya soalnya itu ada 5 soal, tetapi saya hanya membuat 2 soal terlebih dahulu. Nah, untuk soal pertama ini atau setiap soal itu berupa pilihan ganda. Nah, apabila kita benar menjawabnya, maka akan mendapatkan poin 20. Apabila tidak menjawab ataupun salah, maka akan mendapatkan poin 0. Nah, dengan pilihan gandanya itu, jumlah pilihan gandanya ada 3, yaitu A, B, C. Nah,
Untuk pertanyaan yang pertama itu yaitu dalam percobaan proses kristalisasi bahan di bawah ini berfungsi sebagai apa? Nah, seperti yang terlihat ya bahwa bahan tersebut adalah karbon aktif. Nah, karbon aktif ini pada proses kristalisasi itu berfungsi sebagai apa? Misalnya yaitu kita menjawab yang A, ternyata salah. Ya, nah, apabila sudah muncul atau sudah menjawab pertanyaan yang nomor 1, maka lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Nah, untuk soalnya yaitu di antara senyawa berikut manakah bahan di bawah ini yang tidak bisa dipisahkan melalui kristalisasi. Nah, misal kita menjawab yang kafein. Jawabannya benar, maka nilainya 20. Mengapa nilainya 20? Karena tadi sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa setiap soal yang benar, maka nilai skor siswa akan bertambah 20 poin. Tetapi apabila salah ataupun tidak menjawabnya, maka akan 0. Nah, kemudian apabila kita sudah menyelesaikan semua soal evaluasinya, maka kembali lagi ke halaman utama. Nah, di sini sudah kembali ya. Nah, apabila kita ingin memulai kembali materi dan juga prosedural atau demonstrasi percobaan kristalisasi, maka kembali memencet tombol mulai. Tetapi apabila ingin keluar dari aplikasi, maka seharusnya itu mengklik tombol keluar yang berada di bawah tombol mulai. Namun karena keterbatasan saya dalam teknologi, sehingga siswa apabila ingin keluar dari aplikasi maka harus manual, seperti halnya ketika kita back dari aplikasi-aplikasi yang berada di handphone seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.